Selamat pagi, saya Gali dari kelas 11 MIPA 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh yang terlibat dalam pergerakan nasional. Tokoh yang akan saya bahas pada kali ini ialah Ahmad Soebardjo. Biografinya, Ahmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf. Beliau masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberi nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Soebardjo. Nama Jojo Adi Surjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta, yang pada saat ini setara dengan SMA. Pada tahun 1917, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belkalian, dan memperoleh ijazah Meisterin der Rechten, yang saat ini setara dengan sarjana hukum, di bidang undang-undang pada tahun 1933. Peran dalam pergerakan nasional. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Juang Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa menentang imperialisme dan penindasan penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan istilah BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan istilah PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, Sudanco Singgih, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini bertujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, sehingga peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Soebardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Kompi Peta Rengas Dengklok, Sudanco Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Naskah proklamasi dan konsepnya disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo yang bertempatan di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, Soebardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial.
Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan, dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Soebardjo Djojo Adi Soerdjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, yakni pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru. Beliau wafat dikarenakan akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah beristirahatnya di Cipayung, Bogor. Lalu pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Demikian penjelasan dari saya mengenai Ahmad Soebardjo. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.